Yang sama kita hormati segenap pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, terkhusus yang sempat hadir, Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat jemaah salat fardu zuhur Masjid Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Yang minta maaf dan menyebutkan sikok-sikok. Semoga semua kita yang hadir yang mendengarkan acara kita pada siang hari ini, dan termasuk semua anggota keluarga kita dimanapun berada, yang senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar galau-galau? Sehat galau? Baik galau? Alhamdulillah. Terima kasih yang setia. Sebentar lagi kita akan memasuki hari raya kurban. Tinggal berapa hari lagi? Hari ini tanggal berapa? Ada yang sudah tanggal 1, ada yang belum. Kita melok ya. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah, dan pemimpin di antara kamu. Selagi pemimpin kita masih beragama Islam, ya kita melok lagi. Di antara yang disyariatkan dalam agama kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan masalah hari raya kurban adalah kurban. Jadi ada baiknya kalau siang ini kita bahas sedikit masalah kurban. Apa itu kurban? Kurban ada dua pengertian. Ada pengertian secara bahasa, ada pengertian secara istilah. Pengertian secara bahasa, kurban berarti mendekat. Adapun secara istilah, kurban disebut juga dengan udhiyah. Apa arti udhiyah? Al-udhiyatu hiya ma yusbahu au yunharu minan na'am taqarruban ilallah ta'ala fi ayyamin nahar. Secara istilah, korban adalah nama sembelihan atau kurbanan, nama hewan yang disembelih atau nama hewan yang dikorbankan. Minan na'am, dari jenis binatang ternak. Ada berapa macam binatang yang boleh dikorbankan? 4. Onta, kerbau, sapi, kambing. Kibas termasuk kategori kambing. Kambing ini banyak jenis. Untuk apa? Taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kapan? Fi ayyamin nahar, tertentu harinya, tertentu pada hari-hari korban. Berapa hari korban? 4. 1 tanggal 10 hari nahar, kemudian ditambah dengan 3 hari tasrik, tanggal 11, 12, 13. Jadi dari pengertian ini harus kita pahami. Jangan sampai kita sudah
berkorban tenaga, pikiran, harta, tapi tidak dapat pahala kurban. Jadi dari jenis hewannya tertentu, onta, kerbau, sapi, kambing. Kemudian tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau menyembelih satu di antara 4 macam binatang ternak tadi, tujuannya untuk popularitas misalnya. supaya dikenal wong. Apalagi zaman sekarang musim masang apa? Musim masang putuh di pohon-pohon, di jalan-jalan, di toko-toko, di rumah-rumah. Jadi jangan sampai salah. Boleh tak yang masang putuh-putuh tadi berkorban? Boleh, tapi jangan sampai salah tujuan, jangan sampai salah niat. Karena dalam hadis kata Nabi, innamal a'malu binniyat, setiap amal itu tergantung dengan niat. Kalau niat karena Allah, kalau niat karena Rasulullah, ada nilai ibadah. Tapi kalau niat bukan karena itu, maka tidak kasih nilai ibadah. Jadi kalau ada yang nak nyalek, silahkan. Boleh tak berkorban? Boleh. Tapi supaya tidak hilang baik duit yang dikeluarkan untuk beli hewan korban tadi, jangan sampai salah jangan sampai salahnya. Ingat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebenarnya kita ini sebenarnya cuman kita karena kalah oleh nafsu, jangankan yang belum tahu, yang tak tahu, yang tahu pun kadang tidak. Sebenarnya cak manu, sebenarnya upaya kita mendekat kepada Allah itu jadi penentu untuk kesuksesan kita. Upaya kita untuk mendekat kepada Allah itu menjadi penentu untuk kesuksesan kita. Ngapa itu Ustaz maksiat terus, tapi pecahnya lancar kalau dalam pelajaran akidah ada namanya di antaranya istidraj. Apa itu istidraj? Kalau bahasa kitanya istidraj itu sama cak ejekan. Sama cak ejekan. Allah nunjuk bukan karena sayang dia, tapi Allah nunjuk karena Allah nak nyiksa dia. Semakin dinjuk, semakin dia jauh dari Allah, semakin Allah hebat nyiksa dia. Maka dalam masalah kurban, sekali lagi biar kita tidak hilang cuma-cuma apa yang kita keluarkan dari untuk berkorban tadi, hendaklah luruskan niat, baguskan niat. Niatkan berkorban itu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah keinginan kita yang lain, logikanya kalau kita nak minta kepada uang, mana yang lebih kemungkinan besar dulu? Yang menyenangkan yang nak dipintai
atau yang nyerikan yang nak diminta? Pasti yang nyenangkan. Allah jadi juga. Maka Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, kata Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Dalam masalah rezeki, Allah akan rezeki dari arah yang bahkan tanpa disangka-sangkanya. Dan pertolongan Allah, kata Allah, kalau dia bertawakal kepada Allah, Allah akan datangkan untuk dia. Kemudian dari segi waktu, dari segi waktu juga jangan salah. Kapan waktu penyembelihan hewan kurban tadi? 4 hari dalam 1 tahun. Tanggal 10 Dzulhijjah. Mulai dari kapan? Mulai dari seukuran setelah terbit matahari itu selesai sholat Idul Adha. Berapa rakaat sholat Idul Adha? 2 rakaat. Selesai dari terbit terbit matahari, kemudian masuk waktu duha. Di situ juga masuk waktu sholat hari raya. Seukuran kira-kira selesai uang ngerjakan sholat hari raya, maka pada waktu itulah mulai waktu boleh berkorban. Sampai kapan? Terus 10, 11, 12, 13. Sampai kapan 13 nih? Sampai sesudah sholat asar. Apa hukumnya? Kalau secara keseluruhan ulama khilaf. Kalau secara keseluruhan ulama khilaf. Dalam mazhab Hanafi hukumnya wajib. Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali hukumnya sunnah. Sunnah apa? Sunnah muakkad. Kita terutama anak, karena guru-guru anak seluruhnya bermazhab Syafi'i. Kalau anak guru-guru anak bermazhab Syafi'i, maka anak melok hukumnya sunnah. Sunnah. Wahia sunnatu kifayatin. Sunnatnya sunat kifayah. Untuk kalau dalam keluarga itu lebih dari sikok wong. Sunan ain kalau dalam keluarga itu cuman ada sikok wong. Sunat kifayah artinya kalau sudah ada dalam anggota keluarga itu melakukan sikok, maka lepas tuntutan yang lain. Tapi andai kata yang lain tadi masih mampu juga nak melakukan, dapat pahala tak? Dapat pahala juga. Sama cak sholat jenazah. Apa hukum sholat jenazah? Fardu kifayah. Kewajiban yang Allah bebankan untuk satu kampung. Andai kata ada sikok yang melakukan, maka yang lain lepas tuntutan. Tapi andai kata ada 2 yang melakukan, keduanya dapat pahala. Ini ada 3 orang melakukan, ketiganya dapat pahala. Ada satu kampung melakukan, satu kampung itu dapat pahala. Ini kurban hukumnya kalau dalam satu keluarga cuman ada sikok wong, sunan ain. Artinya atas pribadi dia.
hukumnya sunat muakkad. Andai kata ada lebih dari sikok wong, maka sunat kifayah. Tapi sunat kifayah itu bukan dalam artian sikok melakukan yang lain tak boleh, bukan. Itu keringanan. Keringanan. Dari segi pahala sekeluarga bisa dapat. Wahiyah sunnatu kifayatin ala kulli muslim mukallafin yamliku tamanaha zaidan an hajatihi wa hajati may ya'uduhum yauma idin nahar yauma idin nahar wa ayyamit tasrik. Jadi sunat kifayah atas setiap muslim yang mukallaf. Apa arti muslim? Beragama Islam. Kalau lanang, kalau cewek muslimah. Mukallaf, apa arti mukallaf? Mukallaf uang yang dibebani syarat. Siapa yang dibebani syarat? Baligh dan akil. Dia sudah baligh, akalnya waras, alias tidak gila. Yang diku samanaha zaidan an hajatihi wa hajati man ya'uduhum yauma idin nahdi wa ayyamit tasrik. Yang dia mempunyai kemampuan untuk membeli hewan korban tadi, bukan dipaksa, tapi memang punya kelebihan dari hajat atau kebutuhannya dan hajat atau kebutuhan uang yang menjadi tanggungannya untuk hari raya dan hari-hari tasrik. Jadi kalau dengan beli hewan korban, diri dia dan uang yang jadi tanggungan dia terjamin untuk keperluan makan minum dia, kebutuhan dia untuk hari raya dan hari-hari tasrik. Kelebihan itu hukumnya sunat tadi untuk dia belikan hewan korban. Tapi kalau kira-kira dengan dia beli hewan korban, diri dia untuk makan minum jadi ngutang misalnya, atau diri dia cukup tapi dia ada tanggungan. Nah, untuk dengan dia beli hewan korban untuk memenuhi uang yang jadi tanggungan dia buat hari raya dan hari-hari tasrik tadi, dia jadi ngutang. Nah, itu juga tidak disunahkan. Jadi betul-betul Islam ini agama fitrah. Islam ini agama manusiawi, agama yang sedikit pun tak katik memberatkan umatnya. Kalau saya itu Ustaz, boleh tak korban ngutang? Kalau menurut Ustaz, nah, jengok balikkan ke hukum tadi. Hukum korban, wong mampu, nah, wong mampu, wong tak mampu, berarti tak sunat. Mayar utang wajib. Ada yang bisa nyamin umur. Ada yang bisa nyamin umur, mati setelah lunas utang dulu. Ada yang bisa nyamin? Tidak kan? Tidak kati. Kalau cak itu
kalau bakal sampai berutang lebih baik tak usah. Ingat, banyak bagi kita umat Islam ini kesempatan untuk berbuat baik itu banyak. Yang punya jabatan dengan jabatan, yang punya ilmu dengan ilmu, yang punya harta dengan harta, yang cuman punya modal tenaga dengan tenaga. Yang tak katik galo minimal jangan nyiksa. Minimal jangan nyiksa. Ini katik galo malak dia. Ustaz, boleh tak wong korban makan daging korban? Dalam kitab ini disebutkan wala yajuzu li sahibiha ayyakula minha illa idza kanat tatawuan. Dan tidak boleh bagi yang berkorban itu makan dari hewan korban tadi, kecuali jika hukum korban tadi sunnah. Jadi indah Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum asal korban sunnah. Tapi dari sunnah bisa jadi berubah hukumnya jadi wajib. Kapan? Satu, karena nazar. Dalam kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Asal Al-Banjari disebutkan. Yang kedua, dengan takyin. Apa itu takyin? Takyin itu penentuan atau pengkhususan. Punya sapi 5 ekor misalnya, ada sapi bagus, kebetulan sedang nengok sapi bagus ini, iman sedang naik. Sehingga tercetuslah, ini hewan ini untuk aku korban. Maka hukum ngorbankan hewan yang dia takyin tadi itu jadi wajib. Bahkan diganti dengan yang lebih baik pun tak boleh. Harus yang itulah. Dan karena hukumnya sudah jadi wajib, maka yang berkorban tidak boleh melok makannya. Jadi indah Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum asalnya korban itu sunat muakkad, tapi dari sunat itu bisa berubah jadi wajib. Kapan? Satu, dengan nazar. Dua, dengan takyin. Yang wajib tadi apa? Satu nazar, dua takyin. Dari beberapa Hanafi. Nah, Hanafi. Jadi yang menghukumkan korban itu wajib cuman dalam mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali hukumnya sunnah. Sekarang dari jenis hewan yang 4 tadi, boleh tak basing? Onto, asal onto misalnya. Kerbau, asal kerbau. Sapi, asal sapi. Kambing, asal kambing. Ternyata dalam fikih, dalam ilmu fikih, ulama ada memberikan syarat-syaratnya. Surutu sihhatiha, syarat sahnya korban. As-salamatu minal uyubi wal amradi wal ahati kal ama wal araj wal awan. Jadi di sini ulama mensyaratkan hewan korban itu haruslah hewan yang selamat dari segala celah, penyakit, cacat,
seperti buto, pincang, buto sebelah. Nah itu tidak boleh. Jadi harus hewan yang sehat, binatang yang sehat, yang tidak do pincang, yang tidak do buto, betul-betul hewan yang sehat. Ustaz, hewan cak mana yang afdal? Kalau dari segi keafdalan, pertama dari segi daging, onta lebih afdal dari kerbau, dari sapi, dari kambing. Ngapa? Karena daging onta lebih banyak. Kerbau lebih afdal dari sapi dan kambing, karena daging kerbau lebih banyak. Sapi lebih afdal dari kambing. Itu dari segi daging. Ini. Kemudian dari segi darah, dari segi darah, 7 ekor kambing lebih afdal daripada 1 ekor onta, 1 ekor kerbau, 1 ekor sapi. Ngapa? Karena darah 7 ekor kambing lebih banyak ngalirnya daripada sikok onta, sikok kerbau, sikok sapi. Dari segi jenis kelamin, hewan jantan lebih afdal daripada hewan betina. Dengan catatan hewan jantan belum banyak kawin. Kalau hewan jantan sudah lebih banyak kawin, maka hewan betina yang belum pernah beranak, belum pernah melahirkan, lebih afdal daripada hewan jantan yang sudah banyak kawin. Kemudian dari segi warna, dari segi warna dimulai dari 1 putih, di bawah putih kuning, di bawah kuning abu-abu, di bawah abu-abu merah, di bawah merah belang putih hitam, di bawah belang putih hitam baru hitam. Ustaz, ada warna putih, ada warna hitam. Dari segi warna mana yang lebih afdal tadi? Putih. Tapi putih kurus, hitam gemuk. Mana yang lebih afdal? Hewan yang gemuk lebih afdal daripada hewan yang kurus. Subhanallah, lengkap dalam Islam. Diajarin dalam kita. Tinggal kita ini galak belajar apa tidak. Pak, sapi kali katanya lebih banyak dagingnya. Sapi tadi. Tinggal jengok lah. Itu tadi. Pokoknya dari segi daging yang lebih besar lebih afdal daripada yang lebih kecil. Yang gemuk lebih afdal daripada yang kurus. Masing-masing itu ada kelebihan masing-masing. Yang lebih banyak daging, nah itu ada balasan pahala dari sisi daging. Yang lebih banyak darah, ada balasan pahala dari sisi darah. Dari segi warna, nah, ada balasan dari sisi warna. Nah, cuman andai kata ketemu galo, warnanya ada galo, hewannya
ada galo. Pertama jingok kantong. Kemudian kalau mampu galo-galo, itu tadi warna putih. Kalau tak dari segi daging, warna putih. Ada onta putih. Belum terjengok kalau onta mah itulah, kerbau mah itulah, sapi yang banyak macam, sapi, kambing. Mungkin itu baik kali, sudah jam 1 lewat. Kalau kita yang pribadi itu, misalnya sikok kambing, katanya bisa untuk satu keluarga. Kalau yang sapi itu kita arisan kita masjid. Wong 7 sikok sapi bagi 7 itu kita masing-masing harus masjid itu boleh atau tidak? Seluruh ada. Yang sikok-sikok ada, yang ya seluruh ada. Maksudnya diperbolehkan termasuk diterima itu, Ustaz? Boleh, karena ketentuan dalam ilmu fikih, onta, kerbau, sapi itu untuk jatah 7 wong, kambing untuk jatah sikok wong. Ustaz, cak mana kami di kantor gubernur ini? Kami diminta sokongan misalnya. Kami diminta sokongan, kami diminta ngumpul ke duit, kebeli sapi 3 dari seluruh pegawai. Sekarang sapi tadi untuk jatah berapa wong? 7. Supaya dapat pahala korban, supaya dapat pahala korban, jangan nyalai aturan itu. Jadi sikok sapi untuk jatah wong tuh 7. Tadi berapa kok sapi dapat 3. Berarti 3 kali 7 21. Nah, buatlah atas nama wong 21. Tapi kami jumlahnya banyak, Ustaz. Ada yang 100 ini. Lebih. Kami wong 100 lebih. Nah, tahun berikutnya gelir ke. Tahun berikutnya 21 berikutnya. Tahun berikutnya 21 berikutnya. Ustaz, katanya anjuran kurban itu bukan sekali seumur hidup, tapi setiap tahun. Betul. Bagi siapa? Tadi bagi yang mampu. Yang tidak mampu, syukur-syukur pacak sekali ya. Kalau kambing itu boleh untuk saya dan keluarga. Kalau memang cuman mampunya sikok itulah boleh. Nah, apa? Sapi disebut kerja tadi. Ya, 7 warga kita dia. Kalau tidak kita mana? Iya. Nah, boleh. Ya, sapi. Sapi kita punya satu bagian. Baru di bagian kita itu boleh. Itu khilaf ulama itu. Ini khilaf ulama. Ada sebagian ulama membolehkan. Dasarnya hadis Nabi waktu motong sikok kambing, Allahumma hadza an Muhammadin wa ummati Muhammadin. Ya Allah, ini dari Muhammad dan untuk umat Muhammad. Tapi itu untuk Nabi. Untuk umatnya gak kasih umat. keluarga. Allahumma hadza an Muhammad Haki Antoni wa ahli. Boleh. Tapi ada sebagian ulama menghukumkan untuk satu kambing tetap untuk sikok, untuk sapi, kerbau, ontok untuk 7 wong. Andai kata sikok kambing diniati untuk lebih dari sikok wong, maka ulama yang sebagian ulama ini menghukumkannya tidak sah korban. Ada sebagian menghukumkan sah, dalilnya itu tadi, dan sebagian ulama lagi menghukumkannya tidak sah. Jadi dari segi pahala boleh-boleh. Allahumma hadza minni wa ahli. Bagusnya dimulai dewek.
Baca bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kosok palanya baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian waktu nak motong baca basmalah bismillahirrahmanirrahim, kemudian salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kemudian takbir 3 kali Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd, kemudian baca Allahumma hadza minni wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, ini dariku dan ku persembahkan kepadamu, maka terimalah. Allahumma hadza minni, dariku, wa ilaika, dan ku persembahkan kepadamu, fataqabbal, maka terimalah. Jadi itu contoh bentuk syukur yang sempurna itu. Dapat dari Allah, kemudian dibalikkan ke Allah. Wallahu a'lam.